Kan hak demokrasinya hanya dengan nilai rupiah itu, yang dikorbankan bukan dirinya, anak, cucu, dan keturunannya jadi ikut korban. Entah karena gagal di pemilihan legislatif pada Februari 2024 lalu, atau karena ingin mencari sumber penghidupan baru setelah dunia hiburan kian jenuh. Sederet artis tanah air diketahui kembali maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Beberapa di antaranya memang sudah berpengalaman memimpin daerah, namun lebih banyak lagi yang masih terbilang cupu di panggung politik. Mereka semata hanya mengandalkan popularitas demi menaikkan elektabilitas pilkada yang dihelat serentak pada 27 November mendatang. Setelah sempat terjadi drama pengunduran diri, pelantun lagu Mencintaimu ini akhirnya terkonfirmasi ikut bertarung dalam kontestasi Pilkada Kota Batu 2024. Ia menjadi calon wali kota didampingi oleh Kresna Dewanata Prosak sebagai calon wakil wali kota. Keduanya diusung oleh PDIP dan Nasdem. Grisayanti dan Kresna resmi mendaftar ke KPUD Kota Batu pada Rabu lalu sekitar pukul 09.55 pagi dengan menggunakan mobil jeep. Grisayanti merupakan musisi kelahiran Kota Batu yang berpengalaman sebagai anggota DPR RI. Presenter Gilang Dirga maju sebagai calon wakil bupati mendampingi calon bupati Didik Agus Riwiono dalam Pilbub Kabupaten Bandung Barat. Paslon Cabub dan Cawabub ini diusung oleh Partai Demokrat dan PKS. Mereka resmi mendaftar dan maju Pilbub Kabupaten Bandung Barat 2024 ke KPUD pada 28 Agustus lalu. Sebelumnya, Gilang Dirga pada tahun ini gagal menjadi anggota DPR RI. Gilang Dirga menjadi caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 dari Partai Persatuan Pembangunan alias PPP. Artis berikutnya yang maju di Pilkada adalah Richie Ismail alias JJ, drummer dari band Govinda. Ia maju sebagai calon Bupati Bandung Barat berpasangan dengan Asep Ismail. Adik ipar Raffi Ahmad ini pun berkomitmen untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Bandung Barat melalui visi yang kuat. Ia menyatakan maju di Bandung Barat karena terpanggil dan terlanjur jatuh cinta dengan kampung halamannya. Pemeran Sidul ini mendaftarkan diri menjadi calon wakil gubernur menemani Pramono Anung dalam Pilkada Jakarta 2024 dari PDIP. Nama Rano Karno muncul seiring dengan rumor Anies Baswedan akan diusung oleh PDIP untuk Pilkada Jakarta 2024. Namun pada 27 Agustus, Anies dipastikan batal diusung oleh PDIP. Pramono Anung dan Rano Karno pun resmi mendaftarkan diri ke KPU Jakarta pada 28 Agustus 2024. Sekitar pukul 11 siang, mereka datang dengan setelan baju khas Betawi dan naik mobil oplet Sidul. Pesinetron era 2000-an yang juga merupakan kader Partai Nasdem ini mencalonkan diri sebagai calon Bupati Indramayu bersama Saifuddin. Namun pasangan ini diusung oleh Partai Golkar dan PKS. Mereka pun telah melakukan pendaftaran ke KPU Indramayu pada Rabu 28 Agustus 2024. Sebelumnya, Luki Hakim adalah mantan wakil Bupati Indramayu, mendampingi Nina Agustina Dai Bahtiar. Keduanya dilantik pada Februari 2021, namun pada 2023 Luki memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Ramzy juga menyusul rekannya Gilang Dirga untuk ikut kontestasi Pilkada 2024. Artis sekaligus presenter papan atas ini maju sebagai bakal calon wakil Bupati Cianjur, Jawa Barat. Ramzy yang berpasangan dengan bakal calon Bupati Cianjur Muhammad Wahyu sudah mendaftar ke KPU setempat pada 28 Agustus lalu. Keduanya mendapat sambutan histeris dari warga terutama kaum ibu-ibu yang membludak sejak pagi di luar pagar KPU. Pasangan calon ini maju berkat usungan Partai Nasdem, Gerindra, PSI, dan Partai Buruh. Presenter dan penyiar radio Ronald Surapraja resmi menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat yang diusung oleh PDIP. Padahal sebelumnya sempat beredar bahwa PDIP mengusung Ono Surono sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Ronald dipasangkan oleh JJ Wiradinata sebagai calon gubernur Jawa Barat dari PDIP. Pasangan itu resmi mendaftar untuk mengikuti Pilgub Jabar 2024 ke KPUD Jawa Barat pada Kamis malam. Berdasarkan pantauan, JJ Wiradinata dan Ronald Supraja tidak hadir langsung dalam pendaftaran.
Mereka diwakili Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono dan Abdi Yohana yang merupakan anggota DPRD PDIP Provinsi Jawa Barat. Meski tak hadir langsung, namun PDIP memastikan telah menyerahkan dokumen resmi sebelum masa pendaftaran ditutup. Jajaran Ronald dihadirkan di KPUD Jawa Barat melalui panggilan video. Sahabat Ronald Supraja Virni Ismail juga ikut meramaikan pilkada serentak dengan mendaftar di Kabupaten Lebak. Komedian yang dikenal melalui acara ekstravaganza ini maju sebagai calon wakil Bupati Lebak, Banten, diusung oleh Partai Nasdem dan PAN. Ia berpasangan dengan Haji Dede dan berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Lebak. Sebelumnya, Dede dan Virni merupakan kader PAN yang pernah menjadi calon legislatif DPR RI dari daerah pemilihan Banten 1 dan Banten 3. Namun keduanya tidak lolos ke Senayan. Sinetron Ali Syakib boleh gagal dalam Pileg 2024, namun kini dia maju dalam Pilbub Kabupaten Bandung 2024. Ali Syakib menjadi calon wakil bupati mendampingi Dadang Supriyatna sebagai calon bupati Kabupaten Bandung. Pasangan ini diusung oleh 13 partai politik yakni PKB, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, dan PDIP, serta didukung oleh 8 partai non-parlemen. Adik Nabila Syakib ini sebelumnya pada Pileg 2024 juga menjadi caleg DPR RI Dapil Jabar 6 dari PDIP. Aktor dan politikus Hengky Kurniawan kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bandung Barat. Pada pilkada kali ini ia berpasangan dengan Ade Sudrajat. Mantan kekasih Bunga Citra Lestari ini merupakan bupati petahana yang ingin melanjutkan kembali kepemimpinan di Bandung Barat. Hengky maju diusung PDIP, Nasdem, Partai Buruh, dan Perindo. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mengusung Acep Adang Ruhiat Gitalis Dwi Natarina atau Gita KDI sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Gita KDI adalah pedangdut Indonesia jebolan kontes dangdut yang dihelat stasiun televisi swasta. Ketua DPW PKB Jawa Barat Saiful Huda mengatakan pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur tersebut adalah kader partainya. Malam ini kami DPW PKB Jawa Barat mengantarkan kader-kader kami untuk berjuang. Dua-duanya beliau Pak Acep masih sebagai anggota DPR dan Teh Gita sempat di DPR periode 2009-2014 dari PKB. Ucap Saiful saat mendaftarkan Acep Gita ke KPU Jawa Barat pada Kamis 29 Agustus. Wiki Prasetyo tampaknya tak kenal lelah, terus maju pantang mundur. Kali ini ia maju dan mendaftar sebagai calon Bupati Pemalang pada Pilbub Pemalang 2024. Presenter doyan nikah ini maju diusung PKB dan didampingi oleh Muhammad Suwendi yang merupakan Kepala Desa Dukuh Huringin, Kabupaten Tegal sebagai calon wakil bupatinya. Wiki Prasetyo tahun ini juga gagal menjadi caleg terpilih untuk DPR RI Dapil Jawa Barat 6 dari Partai Perindo. Presenter dan aktor Muhammad Farhan resmi mendaftar ke KPU Kota Bandung untuk maju di Pilkada 2024. Ia akan berpasangan dengan Erwin sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bandung. Pasangan Farhan dan Erwin diusung oleh Partai Nasional Demokrat dan PKB. Pasangan Farhan Erwin juga mengumumkan secara resmi bergabungnya Partai Buruh dan Partai Gelora sebagai partai pendukung dalam koalisi mereka. Penyanyi Peggy Sue juga memastikan diri maju dalam Pilkada Kabupaten Cilacap 2024. Peggy Sue maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Awaludin Muri sebagai calon bupati Kabupaten Cilacap. Keduanya diusung oleh Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP mendaftar ke KPUD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada hari terakhir pendaftaran 29 Agustus. Aktor yang dikenal karena perannya dalam serial Jin dan Jun ini akan kembali maju dalam Pilbub Bandung. Sebelumnya, Sahrul sudah berpengalaman menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung mendampingi Dadang Supriyatna. Kini dia mencalonkan diri sebagai calon bupati bersama wakilnya Gun Gun Gunawan. Pasangan Sahrul Gun Gun ini diusung oleh Partai Golkar, PKS, PPP, Hanura, Partai Umat, dan Partai Garuda.
Meski tanpa modal pengetahuan politik yang mumpuni, namun partai politik sulit mengabaikan daya pikat sang artis yang tadi memiliki kadar murni partai. Tak bisa disangkal menurut sosiolog politik Universitas Negeri Surabaya atau UNESA Agus Mahfud Fauzi. Keterlibatan mereka bisa mendongkrak popularitas partai karena masing-masing pesohor memiliki penggemar atau pengikutnya masing-masing, dan itu diharapkan bisa memberi nilai tambah bagi parpol. Selain itu, artis menjadi salah satu strategi partai agar lebih mudah dekat dengan masyarakat. Partai butuh sosok yang dekat dan bisa komunikasi dengan publik. Apakah pada pilkada nanti kalian akan pilih kalangan artis sebagai pemimpin daerahmu?